Hal ini ternyata diambil dari istilah harta karun, salah satu kerabat Nabi Musa yang bergelimang harta. Di balik kehidupannya yang kaya raya, ternyata tersimpan sifat kikir atau pelit hingga kesombongan. Sikap buruk itulah yang akhirnya membawa malapetaka hingga Allah memberikan azab yang pedih untuk dirinya. Yuk, simak kisah Karun dan ambil hikmahnya bersama. Sombong adalah salah satu sifat yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diungkapkan dalam Al-Quran serta disebutkan dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat Luqman ayat 18 tertulis, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Dalam Al-Quran terdapat kisah yang menunjukkan bahwa sifat sombong dapat menyebabkan kehancuran. Kisah ini dijabarkan dalam Al-Quran melalui beberapa surat yang menceritakan Karun. Seorang yang kaya raya, ia hidup pada masa Nabi Musa alaihi salam. Dalam surat Al-Qasas ayat 76 diceritakan bahwa Karun adalah umat Nabi Musa yang dilimpahi harta kekayaan. Sesungguhnya Karun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Quran Surah Al-Qasas ayat 76. Dikutip dari buku tafsir Ibnu Katsir karya M. Abdul Ghaffar, Karun disebutkan masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Musa. Awalnya ia dikenal sebagai sosok yang pintar dalam berdagang. Ia juga mendapat julukan Munawir, yang artinya bercahaya. Karun juga dikenal sebagai orang yang memiliki suara merdu kala membaca kitab Taurat. Karun merupakan anak dari paman Nabi Musa yang juga merupakan bagian dari kaum Bani Israel yang saleh. Ia memiliki nama lengkap Karun bin Yashar bin Kahits bin Lawi bin Yakub. Nama Karun terkenal di kalangan umat Nabi Musa. Beberapa riwayat mengatakan bahwa sebelumnya Karun adalah seorang hamba yang miskin dan saleh. Ia memohon kepada Nabi Musa untuk mendoakannya agar dirinya memiliki sejumlah harta. Atas permintaan Karun, Nabi Musa mendoakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan harta benda. Bukan tanpa alasan, Nabi Musa mendoakan karena melihat Karun selama ini dikenal sebagai orang yang soleh. Saking banyak harta yang dimiliki, Karun bahkan tak pernah pergi seorang diri. Dikisahkan bahwa setiap keluar rumah ia selalu berpakaian mewah didampingi oleh 600 orang pelayan terdiri atas 300 laki-laki dan 300 lagi pelayan perempuan. Bukan hanya itu, ia juga dikelilingi oleh 4.000 pengawal dan diiringi 4.000 binatang ternak dan 60 ekor unta yang membawa kunci-kunci gudang kekayaannya. Dengan kekayaan yang berlimpah ini, ternyata Karun menjadi ingkar dan berkhianat. Dia Karun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Quran Surah Al-Qasas ayat 78. Selain sombong, ia juga sangat pelit bahkan menolak mengeluarkan zakat. Ketika datang perintah zakat, Nabi Musa alaihi salam pergi menemui Karun dan memintanya mengeluarkan zakat sebesar 1 dinar dari setiap 1.000 dinar hartanya. Karun juga diperintahkan berzakat 1 dirham dari setiap 1.000 dirham, 1 kambing dari setiap 1.000 kambing, dan seterusnya. Karun pun menghitung seluruh hartanya dan menyadari bahwa jumlah zakatnya ternyata sangat besar.
Alih-alih mengeluarkan zakat, sifat kikirnya justru mencuat. Ia mengatakan bahwa amalan tersebut hanya akan mengurangi kekayaannya saja. Karun pun mengumpulkan sekelompok Bani Israel dan mencoreng nama baik Nabi Musa. Selama ini kalian taat terhadap apa yang diperintahkan Musa. Tahukah kalian jika sekarang Musa ingin mengambil harta kalian, fitnah Karun pada Nabi Musa. Kisah Karun ini juga disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 39. Dan juga Karun, Firaun dan Haman. Sungguh telah datang kepada mereka Musa dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka berlaku sombong di bumi, dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah. Quran Surat Al-Ankabut ayat 39. Puncak kesombongan Karun terjadi saat ia merasa menjadi orang yang paling baik dari seluruh umat manusia. Saking sombongnya, ia bahkan menyebutkan tidak membutuhkan apapun karena merasa dirinya sudah sangat kaya. Termasuk Karun mengatakan tidak butuh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tidak takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia seakan lupa bahwa semua harta benda yang dimilikinya merupakan titipan Allah. Allah lah yang maha memberi dan Allah pula yang dapat mengambil kembali kemewahan itu kapanpun dia mau. Akibat kesombongan dan kekikirannya itu, seketika Allah melaknat Karun. Maka kami benamkan dia Karun bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Quran Surat Al-Qasas ayat 81. Dalam kisah Karun ini, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam untuk memerintah bumi tentang apapun yang diinginkannya. Nabi Musa pun datang dengan wajah yang sangat marah. Tak kuasa melihat aura kemarahan Nabi Musa, barulah Karun mengibah, "Wahai Musa, sayangilah aku." Nabi Musa tak mempedulikan perkataan anak dari pamannya itu. Beliau lantas berkata pada bumi, "Wahai bumi, ambillah mereka." Tak lama kemudian, rumah Karun seketika mulai bergetar. Sosok sombong nan kikir ini mulai dibenamkan hingga bagian lututnya. Tak hanya dirinya, rumah hingga kaum pengikutnya pun ikut mengalami tragedi yang sama. Karun kembali mengibah, "Sayangilah aku, Musa." Hukuman Allah dalam kisah Karun ini seakan tidak berhenti, justru semakin menenggelamkan Karun bersama hartanya hingga bagian pusar. Bumi pun terus menelan Karun hingga ke tenggorokan dan akhirnya hilang seluruhnya. Menurut riwayat Ibnu Abbas, Karun akan ditenggelamkan bumi hingga lapisan ketujuh sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperingatkan kepada umatnya untuk tidak bersikap sombong dan takabur. Sesungguhnya semua perbuatan akan ada ganjarannya. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Qasas ayat 83. Mengutip dari buku tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraisy Shihab di kota Fayum sekitar 60 km dari Kairo, Mesir, dikenal satu tempat yang diberi nama Buhairat Karun, yakni Danau Karun. Konon di danau inilah ia mendirikan istana atau rumahnya dan di sini pula ia dibenamkan. Di lokasi ini terdapat sebuah danau yang sangat luas. Panjang danau mencapai 30 km dengan lebar sekitar 10 km dan kedalaman mencapai 30-40 meter. Salah satu bukti arkeologis yang dapat dijumpai di lokasi tersebut adalah reruntuhan bangunan yang disinyalir sebagai tempat tinggal Karun yang berjarak sekitar 2 km dari Danau Karun. Menurut beberapa sumber, bangunan yang masih berdiri kokoh tersebut adalah benteng yang dibangun oleh Karun, namun ada juga yang mengatakan bahwa bangunan tersebut adalah tempat tinggal. Dari kisah Karun ini terdapat hikmah bahwa harta benda bagaikan pisau bermata dua.
Kekayaan sejatinya adalah rezeki dari Allah, namun di sisi lain juga bisa menimbulkan rasa sombong hingga menjauhkan diri dari Allah. Maka itu, belanjakanlah harta di jalan Allah agar mendapatkan keberkahan dan jauh dari malapetaka. Wallahu alam. Sahabat seiman, sekian penyampaian dari saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah dan khilaf datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.